Percayakah Anda jika saya katakan ada sebuah klinik di dalam rest area jalan tol? Kisah ini adalah tentang bagaimana saya, seorang guru dari Amsterdam, Belanda, diselamatkan di sebuah jalan tol di Indonesia. Selama 20 tahun hidup dalam sistem kesehatan Belanda, di mana premi asuransi wajib sangat tinggi dan janji temu dengan spesialis bisa memakan waktu berminggu-minggu, saya tidak pernah membayangkan apa yang saya alami di jalan tol Trans Jawa. Di sebuah rest area, saya mendapatkan penanganan darurat hanya dalam 20 menit dengan biaya hanya Rp700.000. Ini adalah catatan 72 jam saya, dari klinik pertama di dunia yang ada di rest area jalan tol, hingga kebenaran mengejutkan tentang makan siang sekolah di Indonesia yang saya saksikan. Jika cerita ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukung dengan berlangganan dan menyukainya. Dukungan Anda sangat berarti untuk pembuatan konten yang lebih baik. Halo, nama saya Annelisa van der Berg. Selama 20 tahun, saya mengajar sastra Belanda di Het Amsterdam Lyceum, salah satu sekolah menengah paling bergengsi di Amsterdam. Sekolah kami, yang didirikan pada tahun 1917, memiliki sejarah panjang dalam mencetak tokoh-tokoh terkemuka di Belanda. Namun, pada musim gugur tahun 2024, saya dihadapkan pada kenyataan yang paling memalukan di sekolah kami, masalah makan siang siswa. Setiap jam makan siang, para siswa menerima sekotak susu, sepotong roti lapis keju Broodje Kaas, dan sebuah apel. Hanya itu saja. Biayanya sekitar €3,50 per siswa, atau setara dengan Rp6.100. Bahkan untuk makanan sesederhana itu, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah harus mengandalkan subsidi pemerintah. Selama 20 tahun, saya melihat pemandangan ini dan menganggapnya wajar. Hampir semua sekolah negeri di Belanda memiliki kebijakan serupa. Keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan mengapa kualitas makan siang sekolah terus menurun, membuat para siswa lebih memilih membeli makanan ringan dari mesin penjual otomatis. Pada bulan September 2024, sebuah proposal untuk perbaikan makan siang diajukan dalam rapat Dewan Sekolah. Usulannya adalah menaikkan anggaran makan siang per siswa menjadi €5, menambahkan bar salad, dan mempekerjakan seorang ahli gizi. Namun, proyek ini membutuhkan tambahan anggaran tahunan sebesar Pada akhirnya, proposal itu ditolak karena keberatan dari orang tua. Daripada menghabiskan uang sebanyak itu untuk makan siang, lebih baik kita gunakan untuk menambah kegiatan ekstrakurikuler atau kunjungan ke museum, kata mereka. Pada bulan Oktober tahun itu, saya ditunjuk sebagai penanggung jawab program pertukaran internasional sekolah. Tugas saya adalah mengelola program pertukaran pelajar dengan sebuah sekolah menengah atas di Surabaya, Indonesia. Jujur saja, awalnya saya tidak terlalu antusias. Pengetahuan saya tentang Indonesia sangat terbatas, hanya sebatas Bali sebagai tujuan wisata populer dan rendang sebagai makanan yang terkenal. 2 minggu sebelum keberangkatan, saya mulai mencari informasi tentang Indonesia. Secara kebetulan, saya menemukan sebuah foto makan siang sekolah di Indonesia di sebuah forum online. Foto itu diunggah oleh seorang guru asing, menampilkan piring sekat berisi nasi, sayur, dan berbagai lauk pauk. Kolom komentar pun ramai. Orang-orang dari Eropa bertanya apakah itu makanan restoran, sementara orang Inggris membandingkannya dengan makan siang di sekolah mereka dengan nada iri. Saya melihat foto itu dan berpikir, benarkah ini? Mungkin ini hanya makanan khusus untuk perayaan. Saya tidak percaya bahwa negara yang pernah menjadi negara berkembang bisa menyediakan makan siang sekolah sebaik itu. Namun, setelah membaca komentar-komentar, saya mengetahui bahwa makan siang seperti itu disajikan setiap hari, dan yang lebih mengejutkan, gratis. Pada tanggal 15 November, saya bersama 15 siswa berangkat dari Bandara Schiphol Amsterdam menuju Jakarta. Saat itu, saya sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang akan saya saksikan setelah penerbangan selama 14 jam. Di dalam pesawat, saya memberikan orientasi singkat tentang Indonesia kepada para siswa. Saya menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan ekonomi digital yang berkembang pesat, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Namun, saya tidak menyinggung sedikit pun tentang makan siang sekolah. Saya masih belum percaya pada foto di forum itu. Seorang siswa bertanya, apakah makanan Indonesia tidak terlalu pedas? Saya menjawab, jangan khawatir. Di dekat hotel kita pasti ada McDonald's atau KFC. Sekarang, jika saya mengingatnya, jawaban itu terasa sangat memalukan. Kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6 pagi tanggal 16 November. Begitu keluar dari gerbang kedatangan, saya mengalami kejutan pertama. Bandara itu sangat bersih dan modern, jauh melampaui ekspektasi saya. Fasilitasnya, termasuk toilet dan mushola, ruang ibadah, sangat terawat. Wi-Fi gratis dan stasiun pengisian daya tersedia di mana-mana. Para siswa juga terkagum-kagum. Bu Annelies,
Apakah ini benar-benar di Asia Tenggara? Tanya seorang siswa. Saya tersenyum dan menjawab, Indonesia adalah negara maju. Jauh lebih berkembang dari yang kita bayangkan. Namun, dalam hati, saya masih menyimpan keraguan. Bandara yang bagus mungkin hanya untuk citra negara, pikir saya. Kehidupan sehari-hari pasti berbeda. Kami dijemput oleh Pak Budi, seorang guru dari SMA Tunas Bangsa di Surabaya. Beliau adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an yang menyambut kami dengan bahasa Inggris yang fasih. Pak Budi mengantar kami ke sebuah bus sewaan. Perjalanan ke Surabaya, katanya, akan memakan waktu sekitar 8 hingga 9 jam melalui jalan tol. Setelah bus berjalan sekitar 30 menit, Pak Budi berkata, sekarang kita akan memasuki jalan tol Trans Jawa. Saya memandang keluar jendela. Jalan tol itu tampak mirip dengan Rijksweg di Belanda, dengan 6 lajur yang terawat baik dan kendaraan yang melaju dengan tertib. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, Pak Budi mengumumkan bahwa kami akan berhenti di sebuah rest area agar para siswa bisa ke toilet atau membeli makanan ringan. Saya mengangguk, membayangkan sebuah Verzorgingsplatz di Belanda, bangunan sederhana dengan toilet seadanya dan pom bensin. Bus berhenti di rest area KM 72A arah Cikampek. Begitu turun dari bus, saya mengalami kejutan kedua. Bangunan rest area itu tampak seperti pusat perbelanjaan mini. Fasadnya modern dengan dinding kaca, area parkir yang bersih, dan papan petunjuk yang jelas di mana-mana. Saat masuk ke dalam, saya semakin terkejut. Lantai pertama dipenuhi dengan minimarket, toko roti, dan Pujasera, food court. Di lantai 2, ada toko oleh-oleh dan berbagai kedai kopi ternama. Para siswa berlarian dengan antusias. Bu, di sini ada Starbucks dan J.C., teriak salah seorang dari mereka. Saya pergi ke toilet dan sekali lagi dibuat takjub. Toiletnya lebih bersih dari ruang guru di sekolah saya. Setiap bilik dilengkapi dengan jet washer dan tisu serta sabun selalu tersedia. Ini sangat kontras dengan beberapa rest area di Eropa di mana fasilitasnya seringkali kurang terawat. Ketika saya mendekati Pujasera, saya tertegun melihat papan menu. Nama-nama seperti soto Lamongan, rawon, sate ayam, dan berbagai makanan lokal lainnya tertera dengan harga yang sangat terjangkau. Semangkuk soto hanya seharga Rp4.500, sekitar 2,50 euro. Di Amsterdam, untuk mendapatkan makanan dengan kualitas serupa, saya harus membayar setidaknya 15 euro. Pak Budi merekomendasikan kami untuk mencoba sate ayam. Para siswa, didorong oleh rasa penasaran, masing-masing membeli 1 porsi, dan saya pun mencicipinya. Rasanya luar biasa, dagingnya empuk dengan bumbu kacang yang manis dan gurih. Saat itu, seorang siswa bertanya kepada saya, Bu, jika orang Indonesia membangun rest area sebagus ini, bagaimana dengan sekolah mereka? Saya tidak bisa menjawab. Sejujurnya, saya penasaran sekaligus takut. Jika sekolahnya juga sebagus ini, semua hal yang kami banggakan di Belanda akan terasa memalukan. Kami tiba di Surabaya sekitar pukul 5 sore. Setelah meletakkan barang-barang di hotel, kami langsung menuju SMA Tunas Bangsa. Sekolah itu terletak di lingkungan yang tenang dan asri. Pak Budi menjelaskan bahwa sekolah ini adalah salah satu sekolah swasta unggulan di Surabaya. Saat memasuki gerbang sekolah, fasilitas yang bersih dan modern langsung menyambut kami. Koridornya luas, dan setiap ruang kelas dilengkapi dengan papan tulis digital interaktif. Meskipun sekolah-sekolah di Belanda juga menekankan pendidikan digital, jarang sekali ada yang memiliki fasilitas selengkap dan terintegrasi seperti ini. Pak Budi membawa kami ke tujuan utama, kantin di lantai 2. Saat itu pukul 12.30 siang. Waktu makan siang para siswa. Begitu pintu kantin terbuka, sekitar 300 siswa sedang mengantre dengan tertib untuk mengambil makanan. Pemandangan itu benar-benar berbeda dari yang pernah saya bayangkan. Para siswa memegang piring sekat berbahan stainless steel. Di depan mereka, para petugas kantin dengan ramah menyajikan makanan. Kompartemen pertama diisi dengan nasi putih, yang kedua dengan sayur lodeh. Selanjutnya, ada rendang daging, tempe goreng, dan kerupuk. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Apakah ini benar-benar makan siang sekolah? Pak Budi tersenyum dan berkata, ini menu biasa untuk hari biasa. Di hari Jumat, biasanya ada menu spesial seperti bakso atau nasi goreng spesial. Saya melihat seorang siswa membawa piringnya ke meja. Porsi makanannya tampak sangat cukup. Jauh berbeda dengan roti lapis keju yang menyedihkan di sekolah kami. Saya bertanya kepada Pak Budi, berapa yang harus dibayar siswa untuk makan siang ini? Jawaban Pak Budi membuat saya semakin terkejut. Gratis. Katanya, pemerintah kota Surabaya, melalui Dinas Pendidikan, menyediakan program makan siang gratis untuk semua siswa di sekolah negeri dan sebagian sekolah swasta. Bahkan para guru pun makan makanan yang sama, hanya dengan membayar sekitar Rp15.000 per porsi. Saya mencoba menghitung dalam benak saya. Itu kurang dari 1 euro. Untuk mendapatkan makanan dengan kualitas seperti ini di Amsterdam, biayanya setidaknya 15 euro. Sementara itu, siswa di Het Amsterdam Lyceum membayar 3,50 euro hanya untuk roti lapis.
Pak Budi mempersilakan kami duduk di meja guru. Menunya sama persis dengan para siswa. Saya mengambil sendok dan garpu, lalu mulai mencicipi. Rendangnya empuk dan kaya akan rempah, sayur lodehnya gurih, dan semuanya terasa segar. Seorang siswa di samping saya berbisik, "Bu, ini benar-benar makanan sekolah, rasanya seperti di restoran." Saya hanya bisa mengangguk, aku juga tidak percaya. Jika kita menunjukkan foto ini saat kembali ke Amsterdam, tidak akan ada yang percaya. Setelah makan, Pak Budi mengajak kami ke area belakang kantin, dapur. Ada 8 juru masak dan seorang ahli gizi yang sedang bekerja. Sang ahli gizi menjelaskan bahwa setiap pagi mereka melakukan pemeriksaan bahan baku, serta mengawasi suhu dan kebersihan secara ketat selama proses memasak. Beliau menunjukkan kepada kami menu untuk 1 minggu ke depan. Dari Senin hingga Jumat, menunya berbeda setiap hari, dirancang untuk memastikan keseimbangan nutrisi karbohidrat, protein, dan vitamin. Saya teringat akan makan siang di Het Amsterdam Lyceum. Sekolah kami tidak memiliki ahli gizi. Kami hanya memiliki kontrak dengan perusahaan catering eksternal yang mengirimkan makanan dingin yang hanya perlu dipanaskan. Pemeriksaan bahan baku, kami tidak pernah melakukannya. Malam itu di kamar hotel, saya merenungkan semua yang saya lihat. Saya membuka laptop dan mulai menulis laporan untuk Dewan Sekolah Het Amsterdam Lyceum. Saya mencatat setiap detail tentang sistem makan siang sekolah di Indonesia. Tapi, saya ragu apakah mereka akan mempercayainya. Bahkan saya sendiri tidak akan percaya jika tidak melihatnya langsung. Keesokan paginya, kami kembali mengunjungi SMA Tunas Bangsa. Kali ini, untuk observasi kelas. Pak Budi mengantar kami ke kelas bahasa Inggris tingkat 2. Di dalam kelas, 25 siswa duduk dalam kelompok-kelompok kecil, sedang berdiskusi. Pembelajaran berpusat pada siswa, guru mengajukan pertanyaan, dan para siswa saling bertukar pendapat. Tidak jauh berbeda dengan di Belanda. Namun ada satu perbedaan mencolok, para siswa Indonesia tidak tampak kelaparan menunggu jam makan siang. Di sekolah saya, siswa sering mengantuk atau sulit fokus pada pelajaran pagi karena banyak yang melewatkan sarapan. Selama jam istirahat, saya mengobrol dengan beberapa siswa. Saya bertanya kepada seorang siswi, "Apakah kamu puas dengan makan siang di sekolah?" Dia tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, kadang-kadang bahkan lebih enak dari masakan di rumah." Siswa lain menambahkan, "Meskipun sesekali menunya tidak sesuai selera, tapi kami selalu bisa makan sampai kenyang, dan itu sudah sangat bagus." Itu adalah jawaban yang tidak akan pernah saya dengar dari siswa di Belanda, yang selalu mengeluh tentang makan siang mereka. Saat jam makan siang tiba, kami kembali ke kantin. Menu hari itu adalah nasi dengan soto ayam, perkedel kentang, sambal, kerupuk, dan buah pisang. Para siswa masih mengantre dengan tertib. Saya bertanya kepada Pak Budi apakah siswa sering menyisakan makanan. Pak Budi menggelengkan kepala. Mereka memiliki sistem di mana siswa dapat mengatur porsi mereka sendiri. Mereka mengambil secukupnya, dan jika kurang, mereka bisa menambah lagi. Setelah makan kami berjalan-jalan di sekitar lapangan sekolah. Para siswa sedang bermain sepak bola dan bola basket, penuh energi. Pak Budi berkata, "Di Indonesia, makan siang dianggap sebagai fondasi kesehatan siswa. Filosofinya adalah, jika mereka makan dengan baik, mereka akan belajar dan berolahraga dengan baik." Saya mengangguk setuju. Di Belanda, makan siang sekolah seringkali dianggap sebagai pos pengeluaran yang harus diminimalkan. Jika anggaran terbatas, yang pertama kali dipotong adalah dana makan siang. Akibatnya, siswa menderita ketidakseimbangan gizi. Sore harinya, kami mengunjungi sekolah lain di Surabaya, sebuah sekolah negeri yang juga memiliki sejarah panjang. Sistem makan siangnya sama, gratis, dikelola oleh ahli gizi, dan menunya bervariasi. Ahli gizi di sana menceritakan sesuatu yang menarik. Di Indonesia, ada peraturan pemerintah tentang gizi anak sekolah yang mewajibkan semua sekolah untuk menyediakan makanan dengan standar tertentu. Penempatan ahli gizi dan pemeriksaan keamanan bahan makanan adalah kewajiban. Saya kembali teringat Belanda. Meskipun ada program makan siang sekolah, standarnya bervariasi di setiap kota dan sangat bergantung pada anggaran. Malam itu, saya berdiskusi dengan para siswa. Mereka sangat terkesan dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Seorang siswa bertanya, "Bu, bisakah sekolah kita melakukan hal yang sama?" Saya menjawab dengan jujur. Mungkin sulit, tapi bukan tidak mungkin. Kita harus menjadi agen perubahan ketika kita kembali. Setelah 3 hari di Surabaya, pada tanggal 19 November, kami memulai perjalanan kembali ke Jakarta. Pak Budi berbaik hati mengantar kami sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Kami berangkat dari hotel pukul 9 pagi, dengan perkiraan tiba di bandara sekitar pukul 5 sore. Bus kembali memasuki jalan tol Trans Jawa, kali ini menuju arah Jakarta. Sambil memandangi pemandangan pedesaan Jawa dari jendela, saya merenungkan 3 hari terakhir. Apa yang saya lihat di Indonesia telah sepenuhnya mengubah pandangan saya tentang pendidikan. Para siswa di dalam bus sedang sibuk dengan ponsel mereka atau mendengarkan musik. Saya pun mencoba untuk beristirahat.
Namun, saat itu saya merasakan sensasi aneh. Perut bagian bawah saya terasa berat dan tidak nyaman. Awalnya, saya pikir itu hanya karena sarapan di hotel. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Perut kanan bawah saya terasa seperti ditusuk-tusuk. Saya mencoba menahannya, berpikir bahwa saya bisa membeli obat di apotek bandara nanti. Setelah bus berjalan sekitar 1 jam, rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Keringat dingin mulai bercucuran, dan napas saya menjadi cepat. Siswa yang duduk di sebelah saya melihat wajah pucat saya dan bertanya dengan cemas, "Bu Annelies, Anda baik-baik saja?" Saya menjawab ya, tetapi suara saya bergetar. Pak Budi, yang melihat saya dari kaca spion, menunjukkan ekspresi khawatir. Tak lama kemudian, dia menyalakan lampu darurat dan menepikan bus. Dia menghampiri saya untuk memeriksa kondisi saya. "Bagian mana yang sakit?" tanyanya. Saya menunjuk ke perut saya. Pak Budi meletakkan tangannya di dahi saya. Saya demam. Kemudian, dia menekan perut saya dengan lembut, dan saya berteriak kesakitan. Ekspresi Pak Budi menjadi sangat serius. "Ini bisa jadi usus buntu," katanya. Saya panik. Usus buntu, di tengah perjalanan di Indonesia. Pesawat kami ke Amsterdam akan berangkat dalam beberapa jam. Jika saya pergi ke rumah sakit sekarang, saya pasti akan ketinggalan pesawat. Saya berkata kepada Pak Budi, "Tidak apa-apa, saya bisa menahannya sampai kita tiba di bandara." Namun, Pak Budi bersikeras. "Usus buntu yang dibiarkan bisa sangat berbahaya. Kita harus segera ke rumah sakit." Saya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu seperti apa rumah sakit di Indonesia, dan apakah mereka bisa berbahasa Inggris. Saat itulah Pak Budi berkata, "Tenang, 10 menit dari sini ada rest area. Di sana ada klinik." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Sebuah klinik di dalam rest area. Pak Budi mengangguk, kembali ke kursi pengemudi, dan melanjutkan perjalanan. 10 menit kemudian, papan penunjuk bertuliskan rest area KM 102 arah Jakarta terlihat. Pak Budi memarkir bus. 2 orang siswa membantu memapah saya turun dari bus. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga saya hampir tidak bisa berjalan. Pak Budi memimpin jalan, membawa kami ke lantai 2 bangunan rest area. Dan di sana, saya melihat pemandangan yang luar biasa. Di tengah-tengah keramaian rest area terpampang sebuah papan nama dengan logo palang merah, Puskesmas Siagatol. Saat memasuki pintu klinik, sebuah ruang tunggu yang bersih menyambut kami. Tidak berbeda dengan klinik pada umumnya. Seorang perawat duduk di meja resepsionis, dan beberapa pasien sedang menunggu. Pak Budi menjelaskan situasi saya kepada perawat, yang segera membawa saya ke ruang gawat darurat dengan kursi roda. Ruang gawat darurat itu kecil namun dilengkapi dengan semua peralatan medis yang diperlukan. Kurang dari 5 menit, seorang dokter datang. Dokter itu, seorang pria berusia pertengahan 40-an, bertanya tentang gejala saya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya menjelaskan kapan rasa sakit itu mulai dan di mana letaknya. Dokter memeriksa perut saya dan mengukur suhu tubuh saya. "Saya menduga ini apendisitis akut," katanya. "Untuk memastikannya, kita perlu melakukan tes darah dan USG." Saya terkejut. Mereka bisa melakukan USG di klinik rest area? Seorang perawat segera mengambil sampel darah saya dan membawa saya ke ruangan sebelah di mana sebuah mesin USG berada. Dokter melakukan pemeriksaan USG sendiri. Sambil melihat ke monitor, dia mengangguk. Hasilnya mengkonfirmasi dugaannya, apendisitis akut. Untungnya, masih dalam tahap awal, dan belum pecah. Dokter mengatakan ada kemungkinan besar bisa membaik dengan pengobatan antibiotik tanpa perlu operasi. Dokter segera memberikan suntikan antibiotik dan pereda nyeri. Sekitar 20 menit setelah disuntik, rasa sakit saya berkurang drastis, saya bisa bernapas lega. Dokter menyarankan agar saya tinggal di klinik selama sekitar 2 jam untuk observasi. Jika gejalanya tidak membaik, saya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sambil berbaring, saya menatap langit-langit, masih tidak percaya. Sebuah klinik dengan standar seperti ini ada di rest area jalan tol. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di Belanda. Pak Budi menjelaskan bahwa Puskesmas Siagatol ini dibuka pada tahun 2020. Ini adalah salah satu klinik pertama di dunia yang berlokasi di rest area, sebuah inisiatif untuk melayani para pengemudi dan pelancong. Klinik ini memiliki layanan dokter umum, penanganan darurat, dan fasilitas dasar lainnya. Saya mengangguk. Saya membayangkan jika situasi darurat terjadi di jalan tol di Belanda. Saya harus menelepon nomor darurat, menunggu ambulans, dan menempuh perjalanan 30 menit hingga 1 jam ke rumah sakit terdekat. 2 jam kemudian, dokter memeriksa kembali kondisi saya. Hasil tes darah juga sudah keluar. Tingkat peradangannya tinggi, tetapi tidak pada level yang berbahaya. Antibiotiknya bekerja. Dokter menuliskan resep untuk saya. Dan yang lebih mengejutkan, ada apotek kecil di dalam klinik itu sendiri. Di Belanda, saya harus membawa resep ke apotek eksternal. Saya pergi ke bagian pembayaran, merasa gugup. Di Eropa, bahkan dengan asuransi, biaya untuk penanganan darurat bisa mencapai ratusan euro.
Mengingat ada pemeriksaan USG, saya memperkirakan biayanya akan lebih dari itu. Petugas kasir berkata, totalnya Rp700.000. Saya bertanya lagi untuk memastikan. Benar, Rp700.000, petugas itu mengangguk. Itu sudah termasuk biaya konsultasi, pemeriksaan, dan obat-obatan. Saya menghitungnya. Itu sekitar €45. Di Eropa, biaya untuk penanganan serupa bisa dengan mudah mencapai €2.000 tanpa asuransi. Saya membayar dengan kartu kredit dan menunjukkan tanda terimanya kepada Pak Budi. Beliau tersenyum dan menjelaskan, di Indonesia ada sistem jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan, yang membuat biaya medis sangat terjangkau. Bahkan turis dengan asuransi perjalanan bisa mendapatkan manfaatnya. Saya teringat sistem kesehatan di Belanda. Meskipun kami memiliki asuransi universal, premi bulanannya sangat tinggi. Salah seorang kolega saya menjalani operasi usus buntu tahun lalu, dan meskipun memiliki asuransi terbaik, dia masih harus membayar agen risiko jumlah deductible sebesar €400. Tanpa asuransi, biayanya bisa mencapai puluhan ribu euro. Setelah keluar dari klinik, kami duduk di Pujasera. Saya merasa jauh lebih baik. Seorang siswa menghampiri saya dan bertanya, "Bu, benarkah biayanya hanya Rp700.000?" Saya mengangguk. Ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Di Eropa, lelucon tentang masuk UGD bisa membuatmu bangkrut bukanlah sekadar lelucon. Siswa lain bercerita bahwa kakaknya pernah ke UGD karena pergelangan kaki terkilir dan tagihannya mencapai Rp1.500. Saya menceritakan kepada mereka bagaimana di beberapa negara, biaya ambulans saja bisa mencapai Rp1.000. Itulah kenyataan yang kami hadapi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Tanya seorang siswa. Saya menjawab dengan jujur, mereka menunda pergi ke dokter. Mereka menahan sakit. Para siswa tampak terkejut. Seorang dari mereka berkata, kalau begitu, orang Indonesia pasti sangat bahagia, ya? Mereka tidak perlu khawatir tentang biaya saat sakit. Saya mengangguk, itulah standar negara maju yang sesungguhnya. Melindungi kesehatan warganya adalah tugas utama pemerintah. Pak Budi kemudian bercerita tentang sejarah rest area di Indonesia. Awalnya hanya berupa warung kecil, namun seiring waktu terus berkembang. Pada tahun 2020, klinik ini diresmikan sebagai fasilitas kesehatan publik hasil kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan operator jalan tol. Setiap tahun, ribuan pasien dilayani di sini. Saya terkesan. Pemerintah Indonesia menciptakan fasilitas ini demi keselamatan dan kesehatan warganya, memprioritaskan layanan publik di atas keuntungan. Pak Budi menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk membangun klinik serupa di setiap koridor utama jalan tol. Hal ini sulit dibayangkan di Eropa, di mana sebagian besar rest area dioperasikan oleh perusahaan swasta yang fokus pada keuntungan. Dan saat itulah saya menyadarinya, hal yang sama berlaku untuk makan siang sekolah. Indonesia melihat kesehatan siswa sebagai investasi, sedangkan negara saya melihatnya sebagai biaya. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk kesehatan dan pendidikan, sementara di tempat kami, anggaran tersebut seringkali menjadi korban pemotongan. Mengapa negara kita tidak berinvestasi dalam makan siang sekolah? Saya bertanya kepada para siswa. Seorang siswa menjawab, karena tidak ada uang. Saya menggeleng, bukan karena tidak ada uang, tetapi karena prioritasnya berbeda. Pak Budi menambahkan bahwa Indonesia tidak selalu seperti ini. Pada tahun 1970-an, makan siang sekolah sangat sederhana. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, investasi di bidang pendidikan meningkat, termasuk perbaikan gizi siswa. Ini adalah masalah kemauan politik. Pemerintah Indonesia menempatkan gizi siswa sebagai prioritas, sementara pemerintah kami tidak. Hasilnya, siswa Indonesia menikmati makanan bergizi setiap hari, sementara siswa kami makan roti lapis yang menyedihkan. Seorang siswa berkata, "Bu, jika kita menceritakan ini saat kembali, apakah orang akan percaya?" Saya tersenyum. Mungkin tidak. Saya sendiri tidak akan percaya jika tidak mengalaminya, tapi jika kita terus berbicara, suatu saat perubahan akan datang. Setelah beristirahat, kami kembali ke bus. Kondisi saya sudah jauh lebih baik. Pak Budi mengemudi dengan hati-hati menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam bus, saya membuka laptop dan mulai menulis tentang pengalaman hari ini. Klinik di rest area, biaya pengobatan €45, dan sistem yang memungkinkan semua ini terjadi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk membagikan cerita ini di Belanda, untuk memberikan harapan bahwa kita juga bisa berubah. Kami tiba di bandara tepat waktu. Saya masih merasakan sedikit nyeri, tetapi sudah cukup sehat untuk terbang, berkat antibiotik dari dokter. Di dalam pesawat, saya merenungkan 5 hari terakhir. Apa yang saya lihat di Indonesia telah mengubah hidup saya. Terutama pengalaman di klinik rest area itu, saya tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana saya bisa melupakan pengalaman yang telah menyelamatkan hidup saya? Siswa di sebelah saya bertanya, "Bu, apa yang sedang Anda pikirkan?" Saya menjawab, saya sedang memikirkan perubahan apa yang bisa kita lakukan di Belanda. Sehari setelah tiba di Amsterdam, saya kembali bekerja.
Saya menyerahkan laporan perjalanan saya kepada kepala sekolah. Laporan setebal 50 halaman yang merinci sistem makan siang sekolah, klinik rest area, dan sistem kesehatan publik di Indonesia, lengkap dengan lebih dari 100 foto. Kepala sekolah sangat terkejut, terutama pada bagian makan siang. Apakah makan siang gratis benar-benar mungkin? Tanyanya. Saya menjawab. Sangat mungkin, jika ada kemauan politik. Pada minggu pertama bulan Desember, saya diberi kesempatan untuk presentasi di depan Dewan Sekolah. Saya menunjukkan foto dan video, menjelaskan bagaimana siswa Indonesia makan, peran ahli gizi, dan bagaimana bahan makanan dikelola. Para anggota Dewan mendengarkan dengan serius. Ketika saya mengatakan bahwa program serupa akan membutuhkan tambahan anggaran sekitar 500.000 euro per tahun, seorang anggota Dewan bertanya apakah orang tua akan menentangnya. Saya menggunakan contoh Indonesia, di sana pun awalnya ada penolakan, tetapi setelah melihat peningkatan kesehatan dan prestasi siswa, semua orang mendukungnya. Dewan sekolah memutuskan untuk membentuk komite untuk mempelajari proposal perbaikan makan siang sekolah. Saya menjadi salah satu anggotanya. Secara bersamaan, saya menghubungi Surat Kabar Nasional, NRC Handelsblad. Seorang jurnalis mewawancarai saya selama 2 jam. Ketika dia melihat foto tanda terima dari klinik sebesar 7.000 rupiah, matanya membelalak. Apakah ini nyata? Tanyanya. Pada pertengahan Desember, sebuah artikel besar dimuat dengan judul, Guru Belanda, diselamatkan di rest area Indonesia dengan biaya 45 euro. Artikel itu menjadi viral. Media lain mulai meliputnya, dan saya diundang untuk wawancara di televisi dan radio. Orang-orang terkejut dengan sistem kesehatan dan makan siang sekolah di Indonesia. Tagar, Waarom Nederland niet, mengapa Belanda tidak, menjadi tren di media sosial. Pada Januari 2025, Kementerian Pendidikan mengundang saya untuk berbicara di hadapan para pengelola sekolah dari seluruh negeri. Di hadapan lebih dari 200 orang, saya mempresentasikan sistem makan siang di Indonesia. Sesi tanya-jawab berlangsung lebih dari 1 jam. Perubahan pun dimulai. Dewan Sekolah Het Amsterdams Lyceum menyetujui program perbaikan makan siang yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Anggaran per siswa dinaikkan menjadi 7 euro, 2 ahli gizi dipekerjakan, dan sekolah beralih ke sistem kantin yang dikelola sendiri. Pada bulan Maret, menu percontohan pertama disajikan, nasi dengan ayam teriyaki, salad sayuran, buah, dan susu. Respons siswa luar biasa. Sekolah-sekolah lain mulai menunjukkan minat. Sebuah gugus tugas untuk perbaikan makan siang sekolah dibentuk di tingkat nasional. Pada bulan Mei, saya kembali mengunjungi Indonesia, kali ini bersama 6 anggota Komite Perbaikan Makan Siang sekolah kami. Kami mengunjungi beberapa sekolah di Jakarta dan Surabaya untuk belajar lebih dalam. Kami juga kembali ke rest area KM 102. Saya bertemu kembali dengan dokter yang merawat saya. Beliau mengingat saya dan tahu bahwa cerita saya menjadi berita di Belanda. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Anda tidak hanya menyelamatkan hidup saya, kata saya, tetapi pengalaman ini telah menjadi pemicu untuk mengubah pendidikan di negara saya. Saat ini, saya masih mengajar di Het Amsterdams Lyceum, tetapi saya juga menjabat sebagai Ketua Komite Perbaikan Makan Siang. Saya berusaha menerapkan apa yang saya pelajari di Indonesia ke dalam konteks Belanda. Tentu, tidak mudah. Sistem kami rumit, dan ada banyak kepentingan yang terlibat. Namun, saya tidak akan menyerah. Saya ingin sistem yang menyelamatkan hidup saya di sebuah rest area di Indonesia juga dapat dirasakan manfaatnya oleh para siswa di Belanda. November lalu, saat saya naik pesawat ke Indonesia, saya dipenuhi keraguan. Apa yang bisa saya pelajari dari sana? Sekarang saya tahu, ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Indonesia bukan hanya negara dengan ekonomi yang kuat. Indonesia adalah negara yang membangun sistem untuk rakyatnya. Sistem itulah yang menyelamatkan saya, dan kini, sistem itu akan membantu mengubah masa depan para siswa di negara saya. Kesaksian Annelies van der Berg telah menciptakan gelombang kecil di dunia pendidikan Belanda. Pada tahun 2025, lebih dari selusin sekolah di Belanda sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem makan siang ala Indonesia. Sementara itu, Puskesmas Siaga Tol di Indonesia terus melayani ribuan pasien setiap tahun, menjadi model bagi negara lain seperti Jepang dan Jerman. Pengalaman seorang guru yang hidupnya diselamatkan dengan biaya 45 euro telah menjadi cermin yang menunjukkan perbedaan filosofi antara dua negara. Terima kasih telah menyimak cerita panjang ini.